Pernah nggak Anda ngerasa tulang-tulang makin gampang pegal, pinggang mulai sering nyeri, atau malah mulai sering jatuh karena kaki goyah? Saya jadi ingat cerita dari Bu Lilis, tetangga saya. Umurnya baru 62 tahun, masih aktif, masih suka ngaji, dan jalan pagi. Tapi suatu hari, pas lagi turun tangga, dia jatuh, kakinya retak. Dokter bilang tulangnya keropos. Waktu diperiksa, ternyata penyebabnya bukan cuma usia. Bukan karena kurang minum susu atau nggak pernah olahraga aja. Tapi karena ada 3 makanan yang dia konsumsi setiap hari yang justru mempercepat tulangnya keropos pelan-pelan tanpa terasa. Dan yang bikin saya kaget, makanan ini sering banget dimakan orang Indonesia. Termasuk saya, termasuk Anda juga mungkin. Itu sebabnya video ini penting banget. Karena saya akan bongkar 3 makanan yang secara diam-diam menggerogoti tulang Anda dan yang bisa Anda ganti mulai sekarang juga. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk mencegah sebelum terlambat. Karena jujur aja, nggak ada yang pingin tua-tua harus duduk di kursi roda. Nggak ada yang pingin setiap jatuh jadi retak. Dan kabar baiknya, tulang masih bisa diselamatkan bahkan di usia 60-an sekalipun. Jadi tonton sampai akhir ya, karena saya nggak cuma kasih tahu larangannya, tapi juga kasih solusi makanan pengganti yang lebih aman dan menyehatkan. Langkah kecil hari ini bisa jadi penyelamat besar di masa depan. Banyak orang berpikir, ya ini mah faktor umur, tulang pasti keropos kalau udah tua. Tapi, tahu nggak? Tulang itu bukan batu, tulang itu organ hidup. Ia terus memperbarui diri setiap hari, mengganti bagian-bagian yang rapuh, membentuk jaringan baru. Cuma, sayangnya, proses itu butuh bahan bakar, butuh asupan, butuh perlakuan yang benar. Kalau bahan bakarnya salah, ya jangan heran kalau tulang perlahan rontok. Di usia 60-an, tubuh kita memang udah nggak sekuat dulu. Penyerapan kalsium menurun, hormon berubah. Tapi, tetap ada banyak hal yang bisa kita kontrol, termasuk apa yang kita makan. Sayangnya, justru makanan harianlah yang sering jadi pembunuh senyap bagi tulang. Dan sekarang, yuk, kita bongkar satu persatu. Pertama, kopi instan dan teh manis berlebihan, si manis yang licik. Siapa sih yang nggak suka kopi atau teh pagi-pagi? Apalagi yang instan, tinggal seduh, manis, wangi, langsung segar. Tapi sayangnya, kafein dalam kopi dan gula berlebih dalam teh manis kemasan bisa merusak penyerapan kalsium, apalagi kalau dikonsumsi saat perut kosong. Kafein menyuruh ginjal membuang kalsium lewat urin. Gula bikin asam tubuh meningkat, dan tubuh mengambil kalsium dari tulang untuk menetralisirnya. Lama-lama, tulang keropos, walau kelihatannya sepele. Solusinya, nggak harus berhenti total, tapi batasi. Ganti kopi instan dengan kopi bubuk asli tanpa gula berlebih. Ganti teh manis dengan teh rosella, teh jahe, atau teh daun kelor yang justru menyehatkan. Yang kedua, lauk asin dan makanan tinggi garam, si pembuat goyang lutut. Tahu nggak, garam berlebihan bisa bikin tulang Anda kehilangan kalsium lewat urin juga. Ikan asin, keripik, kerupuk, bahkan lauk rumahan yang terlalu asin bisa jadi penyebab tulang cepat keropos. Karena garam memaksa ginjal kerja keras, dan sebagai akibatnya, kalsium malah dibuang dari tubuh. Dan ini yang sering kejadian di rumah orang tua. Kalau gak asin, rasanya gaya gak makan. Tapi, apa artinya rasa enak sekarang kalau 3 tahun lagi harus jalan pakai tongkat? Solusinya, kurangi garam secara bertahap, gunakan rempah alami seperti kunyit, ketumbar, daun salam, serai untuk menggantikan rasa gurih. Tambahkan rasa dari protein sehat seperti tempe kukus, tahu kukus, atau ikan kukus tanpa digoreng kering. 4. Minuman bersoda dan berkarbonasi, musuh dalam gelas. Minuman bersoda mengandung fosfat tinggi, dan tubuh kita untuk menyeimbangkan kadar fosfat ini terpaksa mengambil kalsium dari tulang. 1 gelas soda dingin saat siang hari mungkin terasa segar, tapi lama-lama itu seperti menyedot kekuatan tulang kita sendiri. Belum lagi gulanya. Gula berlebih memperparah keadaan. Dan ingat, soda bukan cuma yang warnanya hitam. Banyak minuman sparkling kemasan yang juga mengandung karbonasi. Solusinya, infused water atau air putih dengan irisan lemon atau mentimun, jus buah segar tanpa gula, susu rendah lemak kaya kalsium, atau sekedar air kelapa muda alami, segar, sehat, dan bantu hidrasi tubuh. Baik, berikut adalah lanjutan bagian kedua dari naskah video tersebut.
kita akan masuk ke bagian solusi, makanan penguat tulang, lalu penutup yang menyentuh hati, dan call to action hangat untuk usia 60-an. Kadang, kita terlalu fokus pada apa yang harus dihindari, sampai lupa bahwa tubuh kita juga perlu diberi cinta dalam bentuk makanan yang benar. Kalau diibaratkan rumah, tulang itu tiang. Kalau tiangnya rapuh, ya rumahnya roboh. Tapi, kalau tiap hari kita perkuat pondasinya, kita tetap bisa berdiri kokoh meski usia makin lanjut. Jadi sekarang, yuk kita bahas, apa aja sih yang bisa bantu tulang tetap kuat meski umur udah 60 ke atas? 1. Makanan kaya kalsium alami. Kalsium itu bukan cuma dari susu. Banyak orang lansia justru sensitif sama laktosa. Tapi jangan khawatir, kalsium juga bisa didapat dari sumber lain yang lebih alami dan ramah perut. Ikan kecil seperti teri dan ikan pindang dimakan dengan tulangnya, kalsiumnya tinggi. Tahu dan tempe, murah, mudah, dan tinggi kalsium nabati. Sayuran hijau seperti daun kelor, bayam, brokoli, atau daun singkong dengan pengolahan tepat. Dan biji wijen dan kacang almond, kalau suka cemilan sehat. 2. Vitamin D, sinar matahari pagi, dan makanan sederhana. Vitamin D itu kunci agar kalsium bisa diserap tubuh. Tanpa vitamin D, percuma makan tinggi kalsium. Cukup berjemur 10-15 menit tiap pagi jam 7-8 tanpa tabir surya. Dan, kalau bisa, tubuh bagian lengan atau kaki kena sinar langsung. Selain itu, konsumsi juga kuning telur, jamur yang dijemur, ikan laut seperti sarden, salmon, atau makarel. 3. Protein seimbang, bangun struktur tulang. Protein adalah bahan dasar pembentuk jaringan tubuh, termasuk tulang. Tapi, pilih protein yang tidak tinggi lemak jenuh. Pilihan sehat, telur rebus, tempe bangkang, ikan kukus, ayam kampung bagian dada tanpa kulit. Dan ingat ya, makan secukupnya, bukan berlebihan. 4. Kurangi gorengan, perbanyak kukusan. Gorengan bukan cuma bikin kolesterol naik. Minyak yang dipakai berkali-kali itu bisa menimbulkan radikal bebas yang merusak jaringan tubuh, termasuk tulang. Yuk, sekarang mulai kenal sama makanan rebus, kukus, atau tumis air. Boleh goreng sekali-kali, tapi jangan setiap hari. Kalau Anda sekarang ada di usia 60-an, saya tahu rasanya. Kadang kita merasa tenaga sudah gak seperti dulu. Sendi mulai bunyi, naik tangga mulai ngos-ngosan, duduk kelamaan pegal. Tapi jangan salah, menua bukan berarti menyerah. Menjadi tua bukan berarti rapuh. Kita masih bisa memperkuat diri, asal tahu caranya. Dan langkah paling sederhana adalah mulai dari piring makan Anda. Bayangkan ini, Anda tetap bisa jalan-jalan tanpa tongkat. Anda masih bisa main dengan cucu tanpa takut jatuh dan retak. Anda tetap mandiri, tidak bergantung, bahkan di usia 70-an nanti. Dan semua itu bisa dimulai dari satu keputusan kecil hari ini. Mulai jaga makanan. Teman-teman, khususnya yang usia 60-an, mungkin Anda merasa terlambat. Mungkin sudah terlanjur suka minum manis atau makan asin. Mungkin sudah bertahun-tahun tidak peduli sama tulang sendiri. Tapi percayalah, tidak ada kata terlambat untuk berubah. Tulang masih bisa diperkuat, tubuh masih bisa diselamatkan. Mulailah dari hal kecil, kurangi kopi instan dan soda, kurangi garam dan makanan kemasan, tambah sayur, tempe, dan ikan kecil ke dalam menu. Kalau Anda merasa ini berguna, tolong bantu saya dengan like video ini supaya YouTube tahu ini bermanfaat. Tulis komentar kalau Anda punya pengalaman tentang kesehatan tulang. Dan klik subscribe supaya Anda gak ketinggalan info penting lainnya soal hidup sehat usia 60-an. Karena kita di sini bukan cuma bicara soal makanan, tapi bicara soal masa depan, tentang kemandirian, tentang martabat, tentang hidup yang tetap berarti meski usia terus berjalan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya tahu ini bukan hal mudah,
Tapi, saya percaya Anda bisa. Karena cinta pada diri sendiri itu juga bentuk ibadah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap sehat, tetap kuat, dan tetap jadi versi terbaik dari diri Anda sendiri.